and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan belajar tentang perilaku hormat dan patuh. Di dalamnya berisi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga dengan kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna hormat dan patuh, serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, mari kita simak video pembelajaran berikut. Oke anak-anak, pertama kita akan membahas pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat itu? Secara bahasa, hormat adalah menghargai, takzim atau sopan. Nah, secara istilah, hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa takzim atau kesopanan. Jadi, ketika kita sudah menghargai orang lain, itu berarti kita sudah menunjukkan sikap hormat. Nah, anak-anak, tadi pengertian hormat, sekarang kita membahas pengertian patuh. Nah, apa sih pengertian dari patuh itu? Patuh secara bahasa artinya suka menurut perintah atau taat dengan peraturan. Sedangkan menurut istilah, patuh ialah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Jadi, ketika ada orang lain yang menyuruh kita atau memerintah kepada kita, dan kita menurutinya atau menaatinya dan mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Nah, anak-anak, jadi hormat itu yaitu menghargai dan patuh itu artinya menaati. Sekarang contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ketika kita di rumah, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Contohnya yang pertama, memberi salam dan mencium tangan kedua orang tua ketika kita akan pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. Nah, ini adalah bentuk dari sikap hormat. Yang kedua, yaitu menurut perintah dan nasihat orang tua. Misalnya rajin sholat, bangun pagi, atau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah bentuk sikap patuh kepada kedua orang tua. Contoh yang ketiga yaitu meminta izin ketika akan bepergian keluar. Misalnya, ketika kalian akan pergi bermain ke rumah teman, kalian meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Contoh yang keempat yaitu membantunya sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, kalau perempuan bisa membantu memasak atau mencuci piring. Dan sebaliknya, kalau laki-laki bisa membantu menyapu dan lain sebagainya. Yang kelima, selalu ingat untuk mendoakan kedua orang tua. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Berikut ini adalah doa untuk kedua orang tua kita. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu adalah doa untuk orang tua kita sebagai bentuk rasa hormat untuk orang tua kita. Dibaca sesudah sholat ya. Jadi, setelah kalian sholat, baca doa untuk kedua orang tua. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang, contoh hormat dan patuh kepada guru. Ini jika ada di sekolah. Yang pertama, memberi salam dan mencium tangan ketika bertemu mereka. Jadi, ketika anak-anak bertemu dengan guru, ucapkan salam, Assalamualaikum, ibu atau bapak, kemudian cium tangan ibu guru. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan mengerjakannya, karena itu bentuk menghargai guru kita yang telah mengajar kita. Contoh yang ketiga, memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika sedang belajar. Jadi, ketika guru sedang mengajar, jangan ngobrol, jangan asik sendiri, tapi harus diperhatikan. Yang keempat, mendengarkan dan menaati nasihat yang diberikan guru dengan ikhlas. Jangan sambil ngedumel. Ketika diberi nasihat oleh guru, kita ngomongnya iya, tapi ketika di belakang kita ngomongnya beda. Ya, kita harus menaati nasihatnya dengan ikhlas. Yang kelima, berbicara dengan sopan, termasuk tidak memotong pembicaraan guru ketika guru menjelaskan. Nah, kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Itu adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Perintah, hormat, dan patuh. Nah, anak-anak, mengapa kita harus hormat dan patuh? Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Luqman ayat 14, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu dikembalikan. Jadi anak-anak, itulah mengapa kita harus hormat dan patuh kepada ibu dan bapak. Karena ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapi kita sampai usia 2 tahun. Selanjutnya, mengapa kita juga harus hormat kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang kita dapat dari guru, terutama ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru sudah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berhitung, mengenali alam, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, dan mengajari kita ketika di sekolah. Nah, itu adalah jasa-jasa mereka. Jadi, sudah seharusnya kita bersikap hormat dan patuh kepada guru. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan supaya kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan